Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yaqulu Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، من دعوة لا يستجاب لها. Alhamdulillah, kembali kita mengucapkan puji syukur kepada Allah atas segala karunia dan nikmatnya untuk kita semua, sehingga pada malam hari ini Allah masih izinkan kita untuk sama-sama hadir di dalam rumah yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita hati yang ikhlas beribadah hanya kepada Allah, dan senantiasa membimbing hati-hati kita semua untuk selalu dalam hidayah, dalam taufik, dan tentunya inayah pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk kita semakin baik dalam beribadah, semakin baik di dalam bermuamalah, yang tentunya kita harapkan akhir daripada itu semua adalah ridha, ampunan, dan tentunya surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ikhwati fillah, a'azzani Allah taala wa iyyakum. Kajian kita di dalam kitab Mulakhas Ta'zim al-Ilm, ringkasan daripada pengagungan terhadap ilmu, telah kita kaji beberapa materi tentang simpul-simpul atau kaidah atau prinsip untuk kita mengagungkan ilmu itu sendiri. Karena siapa yang tidak mengetahui prinsip-prinsip ini atau simpul-simpul ini, maka dia tidak akan pernah mengagungkan ilmu. Yang secara tidak langsung, ketika dia tidak mengagungkan ilmu, ketika seseorang tidak ada pengagungan ilmu di dalam dirinya, maka ilmu itu sendiri enggan untuk masuk, untuk memberi manfaat kepada penuntutnya. Oleh karenanya, kembali kita ingatkan tentang pentingnya untuk kita mengkaji daripada poin-poin dasar bagaimana kita bisa mengagungkan ilmu itu sendiri. Telah kita kaji di antara pertama, agar kita bisa mengagungkan ilmu adalah tathiru wi'a'il ilm, membersihkan tempat ilmu itu sendiri. Dan ini sudah kita kaji. Dan tempat ilmu itu adalah hati. Maka prioritas utama ketika kita mau belajar, saat kita sedang belajar, setelah kita belajar, adalah agar tempatnya ilmu selalu kita bersihkan, selalu kita sucikan. Karena ilmu adalah sesuatu yang suci, maka tidak akan pernah bisa tinggal di tempat yang kotor. Dan hati yang kotor tidak akan pernah dimasuki ilmu. Karena ilmu adalah sesuatu yang agung, maka hendaknya kita bersihkan tempatnya ilmu itu sendiri, yaitu hati. Bersih dari noda, bersih dari najis, bersih dari kotoran. Yang telah kita kaji, dua kotoran utama yang ilmu itu tidak akan pernah masuk dan tidak akan pernah bermanfaat
selagi kekotoran-kotoran itu masih berada di dalam tempat ilmu itu, yaitu hati, yaitu kotoran syubhat dan syahwat. Kemudian poin atau prinsip yang kedua, simpul yang kedua yang harus kita fahami agar ilmu itu bisa kita dapatkan dengan mengagungkan ilmu, yaitu ikhlasun niyyati fihi, yaitu selalu berusaha mengikhlaskan hati, membersihkan keinginan-keinginan selain Allah di dalam menuntut ilmu. Ini yang kedua. Dan kita sampai pada penggalan kalimat bagaimana pentingnya ilmu. Dan sudah kita kaji panjang lebar tentang ikhlas dalam pertemuan sebelumnya. Ya. Dan sebelum kita masuki penggalan yang ketiga atau poin yang ketiga untuk mengagungkan ilmu itu sendiri, ya, di akhir daripada poin yang kedua tentang ikhlas, penulis hafizahullah ta'ala mengatakan, وَيَنْبَغِي لِقَاصِدِ السَّلَامَةِ أَنْ يَتَفَقَّدَ هَذَا الْأَصْلِ وَهُوَ الْإِخْلَاصِ فِي أُمُورِهَا أو في أموره كلها دقيقها وجليلها سرها وعلنها. Maka hendaknya orang-orang yang ingin selamat, ingin dapat ilmu, untuk betul-betul memperhatikan poin ini, memperhatikan asal muasal, pondasi utama di dalam belajar, wahwal ikhlas, yaitu mengikhlaskan niat hanya untuk Allah Jalla Jalaluhu. Dan di dalam amalan-amalan yang lain, di dalam perkara-perkara yang lain, inti utama adalah ikhlas. Ketika ruhul ikhlas tidak ada di dalam sebuah amalan, tidak ada di dalam sebuah perbuatan, baik itu ucapan, apalagi sebuah ibadah, maka amalan itu tidak akan bertahan lama. Maka proses melakukan sebuah amal-amal tersebut akan terpotong di tengah jalan, akan terputus di tengah jalan, karena motivasinya tidak jauh ke sana. Motivasinya hanya yang sementara saja, hanya kepentingan-kepentingan sesaat, bukan kepentingan menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepentingan bagaimana dia bisa masuk surga, yang itu adalah ujung daripada tujuan kita hidup di dunia ini. Maka mengatakan apapun urusannya, apapun perkaranya, amalannya, perbuatannya, ucapannya, hendaknya selalu didasari dengan ikhlas. Daqiquha wa jaliluha, baik perkara-perkara yang kecil ataupun perkara yang agung, semua harus didasari ikhlas. Sirruha wa alanuha, baik itu yang tersembunyi tidak kelihatan oleh makhluk ataupun yang kelihatan, semua harus berdasarkan atas dasar ikhlas. Yang kelihatan harus lebih berusaha kita mengikhlaskan niat. Yang tampak oleh manusia itu lebih harus kita berhati-hati di dalam beramal, dalam menuntut ilmu. Karena ujiannya lebih besar, lebih berat daripada amalan-amalan yang sifatnya tersembunyi. Maka ketika ada amalan-amalan yang harus dilihat orang, maka hati kita yang harus diperiksa terlebih dahulu. Harus betul-betul ya kita benarkan apa maksud dan tujuannya kita beramal. Kalau kita tersembunyi, insya Allah lebih aman.
Hanya saja tetap harus waspada. Karena biasanya yang sudah tersembunyi, ada godaan setan untuk kita tampilkan. Ada godaan setan yang untuk kita pamerkan. Yang kemudian tujuannya untuk dipuji. Yang kemudian tujuannya untuk diagungkan, dimuliakan. Dan ini sudah cukup untuk mengikis pahala-pahala ibadah tersebut. Dan bahkan bisa menghapus segala amal-amalnya. Allahumma musta'an. ويحمل على هذا التفقد شدة معالجة النية. Maka mendeteksi perkara ini, mendeteksi tentang niat ini harus dengan kerja keras. Syiddat mu'alajat niyah. Artinya harus kita diagnosa selalu, ngecek selalu niat ini. Kalau ada niat-niat yang sudah tidak baik, maka kita obati. Kita cari penawarnya. Karena ibaratnya ketika beramal tidak ikhlas itu penyakit. Ya, itu adalah sebuah penyakit. Ibaratnya sebuah penyakit yang berbahaya yang bisa mengikis anggota tubuh kita pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Kalau bisa kita gambarkan ketika beramal tidak ikhlas itu seperti apa yang biasanya mengikis badan kita? Penyakit apa? Kanker? Hah? Kusta? Lepas kulitnya? Allah musta'an. Atau mungkin penyakit diabetes? Allah musta'an. Mama, diabetes kan biasanya bahaya, habis badan. Kalau ada yang luka, itu nggak tahu saya ini diabetes bentuk apa yang itu, subhanallah, saya pernah melihat itu habis sedikit-sedikit, Pak. Ibaratnya itu ketika ada niat yang tidak ikhlas, itu habis sedikit-sedikit amalan itu. Ya. Jika dia semakin besar parah bentuk penyakitnya, ya, maka secara otomatis langsung hilang, habis semua itu pahalanya. Makanya di sini dikatakan, ya, kalau Sufyanus Tsauri, ada ungkapan salah seorang ulama Sufyanus Tsauri di kalangan para tabi'in, yang beliau terkenal dengan ketaatannya, terkenal dengan agamanya, ilmunya, bahkan ibadahnya yang luar biasa, disegani oleh kalangan para ulama, tersohor di zamannya. Sampai sekarang namanya selalu disebut. Beliau pernah berkata, ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyati. Saya tidak pernah mengobati sebuah penyakit yang lebih sulit bagiku untuk saya sembuhkan lebih daripada niatku. Jangan. Kata beliau, saya tidak pernah mengobati sebuah penyakit yang paling sulit bagiku lebih daripada mengobati niat. Maka beruntunglah orang yang selalu dijaga hatinya oleh Allah untuk beramal dalam kondisi ikhlas. Nah, kita semua ini terancam. Terancam. Dan kita harus akui hati kita masih sakit kadang. Niat-niat kita masih sakit. Terkadang masih ada niat-niat untuk bukan Allah, untuk dilihat orang, untuk dipuji orang, untuk disanjung orang. Maka harus ada usaha. Harus terus kerja keras mengobati niat yang sudah diagnosa ada unsur-unsur penyakit. Meskipun itu mungkin ada yang belum kronis,
Ada penyakitnya, ada niat yang belum terlalu parah. Tapi setidaknya sudah terjangkit, hati-hati. Sudah ada gejala-gejala dan kita semuanya selalu setiap saat berpotensi dan terancam untuk memiliki gejala-gejala penyakit daripada niat. Hati-hati kita sekarang kadang ada gejala-gejala ingin ria, ingin sombong, ingin pamer, ingin disebut. Nah ini yang harus kita lawan. Sufyan ats-Tsauri antum tahu ibadahnya luar biasa. Beliau menjaga amalannya luar biasa. Sampai-sampai beliau mengatakan, tidak ada suatu penyakit yang lebih sulit aku sembuhkan, sulit untuk aku obati, lebih daripada penyakit hatiku, penyakit niat yang terkadang berbolak-balik, yang terkadang niatnya bukan untuk Allah. Allahul musta'an. Kenapa kata beliau? Li'annaha tataqallabu alayya. Karena hati ini selalu bolak-balik, berubah-berubah. Makanya dikatakan hati itu qalbun. Qalbun itu artinya bolak-balik. Qallaba yuqallibu, membolak-balikkan. Ya. Karena sifatnya hati selalu berbolak-balik, maka ini yang harus kita selalu jaga keseimbangannya. Siapa yang bisa menjaga keseimbangan ini? Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya andil di situ. Makanya kita selalu minta kepada Allah, ya muqallibal qulub. Rasulullah ajarkan kita untuk selalu berdoa, wahai zat yang maha membolak-balikan hati, sabbit qalbi ala dinik. Tetapkan hati hamba selalu di atas agama. Kalau Nabi saja doanya sudah luar biasa tentang satu ini, bagaimana dengan kita? Apakah nggak takut kita? Amal-amal kita kemudian ternyata di akhirat tidak ada nilainya. Disebabkan karena kita yang tidak perhatian terhadap wadahnya, ilmu, tempatnya, muara, amal-amal soleh itu diterima adalah hati kita. Harus belajar, harus ikhlas. Kita datang ke pengajian, ke masjid ini bukan karena Ustaz Fulan. Bukan karena saya pengurus di masjid tersebut. Bukan karena saya punya andil di masjid tersebut. Tidak. Kita pergi belajar betul-betul minta ridhonya Allah. Kita datang belajar di suatu masjid, atau bahkan mengisi kajian di suatu masjid, kan untuk mengejar fulan, karena fulan teman saya, karena fulan sahib saya. Karena di situ ada pengurus yang mengajak saya merasa nggak enak. Bukan. Kita datang mengajar dan belajar, itu karena Allah. Kalau bukan karena Allah, ada gesekan sedikit, kabur. Ada gesekan sedikit, debat sedikit, tidak sesuai sedikit dengan apa yang diinginkan, tidak lagi ada di dalam kajian. Tidak lagi hadir, nggak lagi muncul. Niatnya yang salah. Karena dari awal niatnya udah nggak benar. Karena dia untuk fulan, karena dia untuk coba kalau untuk Allah, apapun yang terjadi jalan terus. Saya tujuannya Allah, saya tujuannya adalah ilmu, tujuan saya adalah ibadah, tujuan saya adalah ridhonya Allah, bukan ridhonya fulan. Sekalian manusia pun nggak ridho, tetap kita hadir. Selagi di situ ada nilai-nilai ibadah, nilai-nilai pahala yang kita kejar adalah ridhonya Allah, bukan ridhonya manusia. Masa bodoh orang bilang apa? Masa bodoh orang membenci saya siapa? Siapapun dia, itu bukan prioritas kita. Karena kita tujuannya adalah Allah. Selagi itu adalah jalan menuju surganya Allah, maka tidak ada alasan untuk kita mundur. Tidak ada alasan untuk kita ambil jalan lain. Maka ini penting, ikhwatal iman. Penting untuk kita selalu fahami. Ya. Kemudian beliau, bal qala Sulaiman al-Hashimi rahimahullah, rubbama uhaddithu bihadithin wahid wali niyyati. فإذا أتيت على بعضه تغيرت نيتي فإذا الحديث الواحد
فإذا حديث الواحد يحتاج إلى نيات. Kata salah seorang ulama bernama Sulaiman Al-Hashimi rahimahullah, beliau berkata, bisa jadi saya menyampaikan satu hadis, itu saya punya niat. Saya punya niat. Saya menyampaikan satu hadis, niatnya cuma satu. Kemudian ketika aku menyampaikan hadis-hadis yang lain, tiba-tiba niat saya sudah berubah. فإذا الحديث الواحد يحتاج إلى نيات. Maka satu hadis itu sendiri terkadang butuh beberapa niat. Artinya apa? Saya punya hadis, kata beliau. Kemudian saya jelaskan hadis ini, yang tadi tujuannya cuma satu. Tapi ketika saya jelaskan syarah, begini, bla 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 bla, yang kemudian berpotensi merubah niat. Artinya satu penjelasan berubah. Padahal masih satu hadis. Sehingga beliau mengatakan, bisa jadi dalam suatu hadis itu butuh niat yang banyak. Sama ketika kita pergi beribadah, itu datang ke sini banyak ibadahnya. Ya sholat, ya apa, berdoa, ya ba'diyah, qabliyah, majelis ilmu, ya, sama. Satu momen kita keluar dengan berbagai macam nilai ibadah yang dapat kita kerjakan. Yang bisa jadi masing-masing ini punya niat yang berbeda. Bisa dipahami maksudnya? Salat wajibnya mungkin niatnya Allah. Tiba-tiba salat sunnah ba'diyahnya sudah berbeda. Mungkin ada karena faktor, mungkin ada lihat fulan dekat saya, fulan lihat saya. Akhirnya Pak, salat sunnahnya ini sudah agak sedikit melenceng. Duduknya di majelis ilmu juga bisa jadi demikian. Jadi artinya apa? Di dalam satu amalan saja, terkadang kita butuh perbaiki niat-niat yang banyak. Kenapa tadi? Sifatnya niat itu berubah-ubah, terbolak-balik. Nah, kita akan masuki poin yang ketiga atau simpul yang ketiga dalam memahami daripada pengagungan ilmu. Bagaimana kita mengagungkan ilmu? Di antara poin yang ketiga adalah jam'u himmatin nafsi alaih. Jam'u himmatin nafsi alaih. Itu artinya, jam'u itu artinya mengumpulkan. Himmah, himmah itu adalah keinginan yang kuat, tekad yang kuat. Makanya ada sebuah kitab namanya adalah Ulul Himmah. Tingginya tekad. Dan di situ menceritakan tentang bagaimana para ulama itu ketika mereka beribadah, yang kita kalau baca itu geleng-geleng kepalanya. Kenapa? Luar biasa ibadah mereka, memiliki semangat yang luar biasa tingginya. Itu himmah namanya. Jadi yang ketiga adalah, simpul yang ketiga adalah mengumpulkan seluruh keinginan jiwa yang kuat untuk ilmu. Untuk ilmu. Karena kita sebagai manusia, kita banyak keinginan. Punya banyak cita-cita, punya banyak wacana, tekad. Ya. Namun untuk ilmu itu sendiri, wajib, harus kita gantungkan tekad yang kuat, cita-cita yang tinggi untuk mendapatkan ilmu tersebut.
Jadi kalau kita ingin mendapatkan ilmu, maka kita harus mengagungkan ilmu. Di antara bentuk pengagungan ilmu kita adalah harus memiliki keinginan, ya, keinginan atau himmah yang kemudian tujuannya adalah untuk belajar. Jadi butuh belajar, butuh semangat, butuh tekad yang kuat untuk belajar itu. Untuk menuntut ilmu itu nggak boleh kok nggak ada semangat, susah. Orang nggak bersemangat dalam menuntut ilmu tidak akan bisa dapat ilmu. Makanya di antara perkataan Imam Syafi'i, kau tidak akan dapat ilmu kecuali 6 perkara. Apa di antaranya? Wahirs. Apa artinya hirs? Semangat. Semangat yang harus kita selalu pupuk. Tidak dipungkiri, kadang orang futur, kadang orang malas, ya. Tapi jangan sampai berkelanjutan dan berkepanjangan. Perlu juga kita selang-seling kegiatan-kegiatan kita. Mungkin kita kadang bosan setiap pekan, selalu kajian di sini, monoton aja. Nah, bukan begitu. Tapi selingi kegiatan-kegiatan kita, mungkin berkunjung ke tempat siapa, ya, atau main ke kemana gitu, supaya kembali semangat untuk belajar. Ini nasihat para ulama. Nasihat para ulama. Ya, karena kita manusia biasa, punya jiwa bosan, ya, malal, punya jiwa ya jenuh, maka hendaknya kita merubah beberapa aktivitas-aktivitas tertentu supaya apa? Tidak monoton yang kemudian kita pun belajarnya kemudian bosan. Ya. Makanya di antara metode-metode mengajar di pondok pesantren itu seorang atau guru atau ya taruhlah guru misalnya. Guru itu ketika mengajar dia nggak monoton. Ngajar aja, ngomong aja di depan santri-santrinya nggak tahu tidur apa-apa, main apa-apa, nggak bisa, nggak boleh begitu. Tapi seorang guru dia harus punya kreativitas untuk menghidupkan suasana kelas. Sekali-kali bercanda, sekali-kali tanya satu orang, sekali-kali suruh orang maju ke depan. Ya. Ada itu guru saya, Hafizullah. Saya ada di beliau dari Juzul Qamar. Juzul Qamar ini dari Afrika. Beliau masih ada di Sukabumi. Beliau mengajar saya 3 tahun bahasa Arab. Jazakallah khair. Ya, jazakallah khair. Luar biasa. Cara ngajarnya luar biasa. Ya, itu orang Afrika, pernah ambil S2-nya di Malaysia, sekarang sudah doktor. Syekh Abu Aiman namanya. Itu kan kalau boleh ngajar nggak ada yang boleh tidur. Karena suaranya tiba-tiba main tunjuk aja kan. Ujib, jawab. Nah, kita kan kaget ini. Kan bercanda. Masya Allah, luar biasa. Tiba kalau ada santri yang sudah diingatkan masih aja tidur, datang beliau. Sini kamu, dipegang ini. Oh, dipukul terus kita. Baru digosok-gosok sampai merah-merah. Nggak bakal tidur lagi setelah itu. Insya Allah nggak bakal tidur lagi. Itu Masya Allah. Artinya apa itu? Jadi sama juga kurikulum di dalam pondok pesantren atau di kurikulum yang ada itu tak boleh monoton. Ya, seharian belajarnya bahasa Arab terus nggak bisa. Harus diselingi bahasa Arab ini berat nih. Setelahnya harus ada materi-materi yang ringan. Baik. Kemudian ikhwatal iman rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menunjukkan kepada kita semua bahwa kita bisa sampai dapat ilmu ketika kita mengagungkan ilmu itu sendiri. Ya. Dan kita harus mengumpulkan keinginan-keinginan yang kuat ya terhadap ilmu. Artinya apa? Punya semangat, punya tekad yang kuat untuk belajar, untuk dapatkan ilmu. Kemudian dia mengatakan, tujma'ul himmatu 'ala al-matlubi bi tafaqqudi thalathati umur.
Ada 3 perkara untuk supaya kita punya tekad yang kuat di dalam menuntut ilmu. Ada 3 poin yang harus kita ketahui, yang harus kita pahami supaya kita punya keinginan-keinginan yang kuat untuk terus belajar. Yang pertama adalah al-hirsu ala ma yanfa'ah. Famata wufiqa al-'abdu ila ma yanfa'uhu harasa 'alaihi. Sepertinya al-hirsu ala ma yanfa'ah. Semangat kepada sesuatu yang mendatangkan manfaat. Semangat kepada sesuatu yang mendatangkan manfaat. Famata wufiqa al-'abdu ila ma yanfa'uhu harsa 'alaihi. Maka ketika seseorang diberi kemudahan untuk mencari ilmu yang bermanfaat untuknya, maka harus semangat di situ. Apalagi ilmu-ilmu agama, ilmu tauhid, dia faham bagaimana kita beribadah kepada Allah dengan baik dan benar. Ada ilmu tentang ibadah, tata cara ibadah ini. Ada ilmu tentang muamalah. Apapun ilmu yang kita tuntut, yang kita cari, ketika di situ ada manfaatnya, maka kita harus semangat, harus punya keinginan yang kuat. Ini yang pertama. Yang kedua, al-isti'anatu billahi fi tahsili. Selalu meminta pertolongan kepada Allah supaya kita dapat ilmu tersebut. Dan lagi-lagi saya katakan, dapat ilmu bisa masuk ke sini, dan kemudian bisa kita amalkan dan bermanfaat, itu bukan semata-mata karena kita cerdas. Bukan semata-mata karena kita punya IQ di atas rata-rata, tidak. Ilmu bisa masuk, kita tahu itu Allah yang memberitahu. Makanya para malaikat dalam surat Al-Baqarah, kalau nggak salah di ayat ke-32, ketika Allah berkata, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'al fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lam. Wa 'allama Adama al-asma'a, dan seterusnya. Ketika malaikat dimintai, atau ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat, ajarkan, mana? Kasih tahu aku tentang nama-nama yang sudah aku ajarkan kepada Nabi Adam. Apa jawabannya para malaikat? Subhanak, la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau wahai Rabb kami. Kami tidak punya ilmu. Kami tidak bisa mengetahui apa-apa illa ma 'allamtana, kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Itu malaikat. Innaka antal alimul hakim. Artinya apa? Informasi yang kita dengar dari telinga atau yang kita lihat, itu kemudian bisa masuk ke dalam otak kita, terekam oleh otak kita dan bisa masuk turun ke bawah sampai ke hati, itu karena Allah yang memberi. Itu karena Allah yang memudahkan. Maka di sini dikatakan apa? Setelah semangat, jangan lupa. Karena untuk belajar dan kemudian kita fahami ilmu bukan hanya karena ada semangat yang tinggi. Tapi betul-betul ilmu itu bisa kita dapatkan karena pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memudahkan kita untuk belajar. Allah yang memudahkan kita untuk mendengar. Allah yang memudahkan untuk kita fahami. Nah, jadi subhanallah, ada seseorang yang saya kenal. Beliau katanya, saya bisa jadi bukan profesor. Saya bisa jadi S3, kemudian ahli ini, spesialis ini, dan seterusnya. Itu sebenarnya nggak terlalu pintar-pintar amat. Kalau dinilai dari teman-teman yang ada, itu IQ mereka itu lebih tinggi. Mereka lebih cerdas. Tapi saya kalahkan mereka dari segi apa? Dari segi doa. Engkau boleh kalahkan aku dari sisi IQ, tapi aku kalahkan kamu dari sisi doa. Paham maksudnya?
Jadi ada orang yang pintar, tiba-tiba selesai ujian nilainya biasa-biasa aja. Ada orang yang biasa-biasa aja, belajarnya nggak terlalu gimana-gimana, nilainya bagus. Kenapa? Karena pas ujian Allah yang mudahkan dia untuk menjawab. Benar nggak? Ada orang belajar, belajarnya luar biasa, kemana-mana bawa buku. Ya, SKS. Apa SKS? Sistem kebut semalam. Pengalaman ini pakai atau Jisamsu. Tahu Jisamsu? Bukan berarti ngudut dia, Pak. Jisamsu itu istilah kami dulu di pondok. Jihad sampai subuh. Jihad sampai subuh. Jadi kalau sudah malam hujan itu kadang udah nggak tidur ada. Enggak begitu caranya. Ada orang yang bilang saya cepat ngapalnya. Saya nggak gampang hafal. Jangan lupakan. Yang memudahkan kita menjawab soal itu adalah Allah. Terkadang kita belajarnya biasa-biasa, tapi ketika di depan ujian, di depan gampang sekali rasanya. Kayak apa ya? Lancar sekali. Tiba-tiba udah selesai satu lembar. Selesai satu lembar. Itu siapa yang memudahkan? Allah. Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan andalkan ya kekuatan kita, kecerdasan kita di hadapan Allah. Kita tidak ada apa-apanya. Kita tidak bisa mengetahui apa-apa kalau bukan Allah yang memberikan ilmu itu sendiri. Jangan sampai kufur. Saya kan pintar. Saya kan gampang hafal. Tidak. Yang ketiga kita terakhir sampai di sini. Adamul ajzi an bulughil bughyati minhu. Adamul ajzi an bulughil bughyati minhu. Ya, tidak boleh lemah, tidak boleh mundur. Ya, pantang nyerah kalau bahasa kita. Kalau sudah ada tujuan kita belajar, saya harus tahu ini, saya harus dapat ini. Kita kejar pahala, minta kita kejar ridho Allah ya jangan. Untuk surga itu harus diperjuangkan. Ya. Dan perjuangannya adalah belajar. Karena di antara belajar ilmu agama di situ ada pahala yang sangat besar. Allah Ta'ala alam. Insyaallah selesai kita kajian. Sudah azan ya? Azan. Sudah masuk. Atau kalau mau azan silakan. Siapa yang azan dulu nanti kita lanjut setelah azan. Nah, waktu maghrib isya pendek sekali. Cepat waktu hampir setengah jam cuma kita kajian.
Baru kita salat. Kalau ada pertanyaan, sudah. Sampai di mana tadi? Hah? Yang ketiga. Yang ketiga apa? Wala ta'jiz. Adamul ajzi an bulughil bughyati minhu. Jangan lemah, ya, dan mundur sebelum kita sampai kepada ujungnya, sebelum kita dapatkan daripada ilmu itu sendiri. Ya. Jadi jangan sampai melemah dan kemudian merasa tidak bisa untuk dapatkan ilmu tersebut. Tidak. Ya. Kita harus semangat. Kita harus memiliki husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan merasa lemah. Jangan hanya karena masalah-masalah sepele kemudian kita mundur. Atau mungkin karena sakit yang ringan, ya, atau mungkin ada kesulitan dalam masalah kehidupan kita sehari-hari, yang pada akhirnya kita pun mundur untuk berada di barisan para penuntut-penuntut ilmu. Dan ini banyak ujiannya. Ini belajar ini banyak ujiannya. Ya, untuk menuntut ilmu itu nggak gampang. Pasti banyak ujiannya, cobaannya. Yang akhirnya banyak orang yang berguguran. Banyak orang yang berjatuhan dari medan jihad menuntut ilmu. Maka di sini kita dinasihatkan, jangan lemah. Ya, setelah Anda punya keinginan yang tinggi, yang kuat, semangat, ya, jangan lupa yang kedua, minta pertolongan sama Allah. Yang barangkali ketika ada teman-teman yang tadinya Masya Allah, belajar, semangat, semangat, semangat. Barangkali tidak memperhatikan poin yang kedua, itu selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, bangkitkan semangat hamba ya Allah. Mudahkan hamba terus belajar. Lupa minta sama Allah. Akhirnya penyakit-penyakit malas itu masuk. Akhirnya mundur sendiri. Jadi tiga ini adalah poin yang penting untuk kita munculkan di dalam diri kita keinginan-keinginan yang kuat di dalam menggapai ilmu. Ya. Dan ini tiga-tiga ini semua sudah dirangkum di dalam sebuah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yang tiga tadi semuanya sudah ada di dalam hadis. Apa yang tiga tadi? Pertama, siapa yang ingat? Semangat yang kuat. Yang kedua, minta pertolongan sama Allah, berdoa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Berdoa terus. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Makanya di dalam zikir Nabi setelah salat subuh, itu diantaranya apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Itu setiap hari beliau baca. Maka kita pun harus membaca doa ini. Kemudian yang ketiga, selain kita semangat kemudian berdoa kepada Allah, yang ketiga adalah jangan lemah. Jangan mudah menyerah. Karena sejatinya orang mukmin itu pantang menyerah dari sebuah kebaikan. Kalau ada kebaikan kita kejar. Ya. Karena sifatnya orang-orang mukmin itu haus akan nilai-nilai pahala. Di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, apa kata Rasulullah SAW? Ihris ala ma yanfa'uka. Semangatlah engkau dalam sesuatu yang bermanfaat. Semangat engkau ketika ada melihat, oh di sini ada manfaatnya. Entah itu mungkin sifatnya duniawi, apalagi akhirat. Maka semangatlah kata Rasulullah. Ihris ala ma yanfa'uka. Semangat ketika engkau melihat peluang kebaikan.
peluang amal saleh. Kemudian ada kata Rasulullah, wasta'in billah. Kemudian memohon pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa taala, wala ta'jiz. Dan kemudian jangan melemah. Jadi 3 perkara ini harus ada di dalam diri setiap muslim, di dalam diri setiap mukmin. Dalam hal apapun itu. Jika itu sifatnya duniawi, kita bekerja, kita berusaha, kita berbisnis, ya. Anda ketika sudah punya semangat, buka usaha ini. Jangan lupa berdoa. PR setelahnya apa? Kalau ada perkara-perkara yang menjadi sebuah penghalang, penghambatan, ya jangan lemah, jangan gampang mundur. Begitu maksudnya. Jangan gampang menyerah. Orang sukses itu tidak mungkin bisa langsung sukses tanpa ada hambatan, tanpa ada cobaan. Ya, itu kalau kita berbicara tentang bisnis secara duniawi. Akhirat juga demikian. Antum belajar, antum kita menuntut ilmu, ya pasti akan ada ujian-ujiannya. Pasti ada kan cobaan-cobaan, mungkin dari keluarga lah, mungkin dari tetangga lah, mungkin dari pekerjaan lah, sibuk lah, ya apalah. Jangan jadikan alasan untuk kita kemudian mundur. Nggak bisa. Ya, berarti Anda termasuk orang-orang yang lemah. Ya, Anda termasuk orang-orang pecundang yang tidak kuat dengan tantangan. Ya. Dan belajar juga demikian. Baru karena masalah ini sedikit pusing kepala, sedikit flu, nggak kajian. Kenapa? Pusing Ustaz. Ya, pusing dari maghrib ke isya, alasannya pusing. Tapi di rumah dia main HP gitu, nggak pusing dia. Nggak bisa. Kecuali alasannya kuat, sakit Ustaz, sakit berat misalnya. Oke, tapi kalau hanya hal-hal sepele enggak, kejar kita. Kejar. Karena kita selamanya hidup. Kita tidak selamanya bisa beramal. Hari ini, hari kita. Besok belum tentu. Yang lalu sudah akan pasti dihisab. Yang ada hari ini, kalau kita tidak beramal, jatah kita udah nggak ada lagi. Kesempatan tidak akan terulang untuk kedua kalinya. Kesempatan tidak akan terulang kedua kalinya. Dalam hal apapun itu. Ya, karena waktunya sudah berbeda, jamnya sudah bergerak, harinya sudah berbeda, tanggalnya sudah berubah. Maka jangan sampai kita melemah dalam hal kebaikan, apalagi dalam belajar. Ya, apalagi dalam belajar. Dalam mengajar begitu demikian. Ya, alhamdulillah. Kadang saya kalau disuruh minta kajian itu, bukan saya menolak kadang, itu karena waktu saya sudah nggak ada. Kalau bisa dibagi badan ini dibagi 2. Misalnya, saya mengajar, sama ajar. Tapi kadang waktunya nggak ada. Ya. Jadi maksudnya adalah kita selagi masih bisa kerjakan. Ya. Karena kematian itu di depan kita semua. Kita nggak ngerti kita mati di mana, bagaimana, besok kah, lusa kah, nggak ngerti. Nah kalau nggak kita kumpulkan pahala kebaikan sekarang, ya kapan kita mau dapat pahala baru? Jadi seperti itu ikhwatul iman, rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Imam Ibnu Qayyim, "Idza tala'a najmul himmati fi dhalamil lail al-batala wa radifahu qamarul azimati, asyraqatil ardu bi nuri rabbiha." Ya, kata Imam Ibnu Qayyim, apabila muncul bintang-bintang himmah. Himmah. Tadi apa artinya himmah? Hah? Tekad yang kuat, semangat yang tinggi. Ya. Ketika sudah muncul bintang-bintang himmah, keinginan yang kuat. Kalau sudah muncul keinginan yang kuat untuk mendapatkan ilmu,
Meskipun berada di dalam kegelapan, meskipun berada di dalam kerusakan, kekacauan, dan juga di dalam kesibukan, muncul tiba-tiba keinginan yang kuat. Ya, tiba-tiba ada rasa semangat, kan biasanya itu gitu. Oh, saya mau kajian, saya mau belajar, oh, saya mau ke majelis ilmu. Ya, kalau sudah muncul itu, ya, ya, maka jangan sampai kita tunda-tunda. Jangan sampai ada kasih jeda waktu untuk, ya, menjadi penghalang atau menjadi batas kita mengerjakan amal itu. Karena kan biasanya itu udah berubah lagi kondisinya kalau sudah ada jedanya. Nah, kalau sudah ada jedanya udah repot, bisa berubah itu. Makanya antum kalau ada semangat lagi mau beramal, ya entah ibadah apa itu, ya kerjakan langsung. Kalau sudah ada terlihat terdetik, kerjakan, eksekusi sekarang. Karena kadang ditunda-tunda udah, jadi beda lagi ceritanya. Ah, nanti aja lah, kayaknya nggak apa-apa deh nanti aja. Udah hilang, sudah kesempatan itu udah hilang. Ya, kesempatan itu tidak akan berulang untuk kedua kalinya. Maka kata Imam Ibnul Qayyim, ketika muncul bintang-bintang himmah, keinginan yang kuat, meskipun berada dalam kegelapan, ya, atau dalam kesusahan, dalam kekacauan, waradifahul azimah, namun ternyata di belakangnya itu juga ada azimah. Azimah, azimah ini bahasa Indonesia sudah. Azimat, kalau bahasa Malaysia, orang Malaysia bilangnya azimat. Apa artinya azimat? Hah? Azam, azam, apa azam? Ada di sini Abu Azam. Keinginan azam. Azam. Jadi di belakangnya sudah didorong dengan keinginan yang kuat. Asyraqatil ardu binuni rabbiha, kata Imam Ibnul Qayyim. Ya. Maka akan bercahaya bumi ini dengan cahaya Robnya, yaitu cahaya ilmu. Ya, yaitu cahaya ilmu. Maksudnya adalah kalau kita memang punya keinginan yang kuat, maka kita akan mendapatkan insya Allah apa yang kita inginkan. Ya, tapi kalau sudah tidak ada keinginan kuat, ya sudah setengah-setengah. Ya begitulah juga hasilnya. Antum dalam berusaha juga begitu. Kalau usahanya setengah-setengah, ya insya Allah hasilnya juga maksimal setengah-setengah juga. Ya. Tapi kalau misalnya usaha kita maksimal, keinginan kita kuat, minimal hasilnya setengah. Kalaupun tidak sampai puncak, ya. Ya nggak ada kok orang setengah-setengah, niatnya, usahanya setengah-setengah, hasilnya maksimal. Ada begitu? Ada rumus begitu? Sama dengan belajar. Kalau memang setengah-setengah niatnya, ya didapat juga setengah-setengah. Bahkan ada sebuah perkataan ulama, "Idza a'taita kullahu yu'tika ba'dahu." Ilmu itu jika engkau kasih seluruhnya untuk ilmu, waktu untuk ilmu, semua untuk ilmu, yu'tika ba'dahu. Ilmu itu engkau akan dapat hanya sebagiannya saja. Padahal kita sudah kerahkan semuanya, tapi ternyata didapat cuma sebagian. Kenapa? Ya nggak mungkin kita bisa kuasai semua ilmu, nggak bisa. Kita semua ahli di semua bidang, nggak bakal bisa. Meskipun kita sudah berjuang semuanya, waktu, tenaga, harta, kita korbankan semuanya untuk ilmu, kata para ulama, sebuah kaidah mengatakan, yu'tika ba'dhu. Ilmu itu hanya sebagiannya saja yang engkau dapatkan. Bagaimana kalau misalnya setengah, setengah-setengah? Kalau semuanya saja kita kasih untuk ilmu, kita dapatnya sebagian saja. Bagaimana kalau hanya setengah, setengah? Ada bisa didapatkan? Tidak ada. Yang ada hanya mundur ke belakang. Wallahu ta'ala. Ada pertanyaan? Fadhal, fadhal. Fadhal.
Satu yang pertama. Yang kedua, sedikit setelah dari kehidupan. Terus setelah maghrib itu kita harus lama biasanya. Sepakat kita boleh mengikuti transaksi dan sering kalah kalau dari yang lain. Dan kita kalau yang itu daripada nggak ada kajian gitu. Terus itu jawabannya ya kan pakai sih sudah mengingat. Misalnya kita lakukan agar teknik Tuhan boleh nggak kita mengikuti kajian dari mana itu? Baik, Belajar Tuhan. salah. Yang pertama, majelis ilmu itu dibagi menjadi dua. Tergantung apa yang disampaikan ilmunya. Kalian pun tahu sendiri, ada ilmu yang majelis ilmu yang isinya sama sekali kadang tidak ada Al-Quran, tidak ada hadis, tidak ada perkataan ulama, yang ada cuma apa ya, omongan liar saja, hanya kebaikan-kebaikan saja, atau mungkin di situ bahkan ada subah-subah tertentu yang kita kadang ya nggak sesuai dengan petunjuk Nabi, sunnah Nabi SAW. Maka kita katakan jangan hadir di tempat ini, jangan duduk di tempat ini. Karena kenapa? Itu yang antum dapatkan adalah kerusakan. Ya. Kebaikannya tidak lebih banyak daripada keburukannya. Kenapa? Karena itu yang akan merubah seseorang. Pola pikir, ilmu itu merubah. Ya, antum belajar sunnah itu sangat banyak. Perubahannya kan signifikan. Nah, ketika ada majelis-majelis yang berbahaya menurut kita, ya, artinya tidak direkomendasikan ketika memang ada dai-dai yang menyampaikan syubah-syubah atau tidak jelas, ya, sumber-sumber yang dia sampaikan, Al-Qur'annya, tafsirnya siapa, ya, hadisnya, atas penjelasan syarahnya ulama dari siapa misalnya. Nah, jangan hadiri. Karena itu akan berbahaya. Maksudnya apa? Antum kejar pahala tapi di sisi lain kerusakan yang didapatkan. Maka ini berbahaya. Ini berbahaya. Ya. Allah Ta'ala. Jadi proses sendiri tidak menyarankan. Jadi harus tahu. Kita sendiri saja di majelis di Madinah itu, ya kalau Madinah kan insya Allah tidak ada masalah ya. Kita harus pilih-pilih juga. Karena kalau enggak, bahaya. Pola pikir kita ini akan berubah. Makanya syubhat itu berbahaya. Dan syubhat itu bahasanya itu menyambar-nyambar gitu. Antum dengar ini sekedar lewat, menyambar, masuk ke telinga, menetap di pikiran kita. Turun ke hati. Akhirnya apa? Kebenaran terkikis dengan sendirinya secara pelan-pelan. Yang tadinya kita sudah kokoh dalam sebuah prinsip agama, dalam atas sunnah. Akhirnya apa? Karena syubhat yang selalu kita dengarkan, ya, sementara pondasi kita belum kuat, maka ini sangat berbahaya. Ini sangat berbahaya. Jadi sekali lagi bahwa duduk di majelis ilmu seperti ini, kerusakannya akan menjadi lebih banyak daripada maslahat yang kita dapatkan di dalamnya. Ya, meskipun ada pernah ungkapan sering kita didengarkan, yang lebih baiknya buang buruknya. Begitu kan ya? Nah, itu sudah subhat ini. Ini kalimat ini sudah subhat. Ambil baiknya buang buruknya. Berbahaya. Ya, ketika majelisnya itu adalah majelis zikir, majelis yang benar, yang betul-betul majelis zikir, halaqah zikir. Halaqah zikir itu adalah majelis ilmu yang mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
tentang Al-Quran, tentang hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang di situ ketika, saya kira itu sudah bisa membedakan mana majelis yang baik, mana yang tidak baik. Ya, setelah kita belajar, mana majelis yang mengajarkan ilmu, mana yang majelis yang hanya jadikan sebagai bahan hiburan. Betul nggak? Makanya biasanya kadang majelis-majelis yang yang di luar sana kadang dai-dai itu kalau tanya jamaahnya, tadi apa ilmu yang kita dapatkan? Tadi ustadznya lucu. Yang didapatkan ustadznya lucu. Ketika ditanya, apa itunya? Wah, ustadznya tadi kocak. Jamaah ketawa-ketawa aja terus. Terhibur. Yang diingat hiburan. Karena tidak ada ilmu yang masuk. Tidak kena sampai ke dalam hati. Ya bagaimana bisa diamalkan? Sementara ilmu itu ya intinya adalah iman. Intinya adalah kan syubhat. Syubhat itu ketika bercampur dengan sesuatu yang baik, terkontaminasi buruk. Meskipun di situ kadang disebutkan Al-Quran, ada sholat, sholat, ada hasilnya. Apa hasilnya? Kita juga di situ dalam majelis ada perkataan mengatakan kita harus sholat. Jamaahnya tidak kan? Makanya ketika ada perayaan-perayaan tertentu, ramai majelis apa namanya peringatan hari besar Islam tertentu di penyampaian Allah berfirman, Nabi SAW bersabda, jagalah sholat. Ada efeknya? Kenapa? Karena dibaluri dengan subhat. Tidak ada manfaat. Misalnya sibuk, sholat. Tapi karena dikemas dengan sesuatu yang subhat, kita tidak melihat manfaat yang lebih baik, signifikan daripada ya, keburukannya. Yang ada cuma orang datang buat acara, apa yang terjadi? Datangnya setelah sholat. Masuk kadang langsung aja duduk, nggak ada tahiyatul masjid. Karena kan kembali lagi kepada niat tadi. Musibah. Duduk di masjid sambil ngudut, sambil merokok. Ini majelis apa ini? Majelis ilmu apa ini? Dan saya pernah Pak itu pernah di kajian di Palembang. Memang orang umum semua emang. Saya dikasih tahu Ustaz di sini semuanya orangnya umum semua. Kita baru pertama ini untuk mengajarkan kajian. Subhanallah itu bukan minuman yang dibagi Pak, asbak yang dibagi-bagi. Itu asbak disebar satu-satu. Tapi waktu itu tetap kita ngisi, kita sampaikan nilai-nilai kebaikan. Nah, sampai sekarang ada ikhwan kita di Palembang itu berjuang sampai sekarang. Dan sudah mulai ada perubahan-perubahan. Subhanallah. Ya, jadi seperti itulah gambaran orang-orang yang terkadang tidak benar cara belajarnya. Allah Ta'ala. Baik, sampai di sini kajian kita. Semoga bermanfaat. Subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.